Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satrio Dwi Kunchoro dengan NIM 22808144068. Mohon izin untuk mempresentasikan review artikel yang berjudul Artificial Intelligence and Blockchain Integration in Business Trends from Bibliometric Content Analysis ya. Jadi ini merupakan artikel yang saya review ya teman-teman. Mungkin langsung saya presentasikan saja PPT hasil reviewnya ya. Oke, yang pertama ini ada profil artikel ya dengan judul Artificial Intelligence and Blockchain Integration in Business Trends from Bibliometric Content Analysis. Jadi yang pertama penulisnya ada Satis Kumar, terus ada Weng Markling, ada Utaya Sankar Sivaraja, dan Japspreet Kaur. Dan ini dipublikasikan di jurnal Information System Frontier pada tahun 2023, dan untuk doi-nya ya bisa teman-teman lihat sendiri. Yang pertama ini ada pendahuluan. Jadi artikel ini membahas tentang bagaimana integrasi antara artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI dan blockchain dapat membuat atau membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, terutama dalam era revolusi industri 4.0 ini. Betul. Jadi AI dan blockchain ini adalah dua teknologi disruptif yang berkembang pesat dan memiliki potensi besar dalam menciptakan model bisnis baru yang berbasis digitalisasi. Namun, meskipun sudah banyak penelitian mengenai masing-masing dari teknologi ini, kajian yang menyoroti integrasi keduanya dalam dunia bisnis ini masih sangat terbatas. Nah, maka dari itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat serta aplikasi dari platform yang menggabungkan antara AI dan blockchain di berbagai sektor bisnis. Seperti itu, teman-teman, pendahuluannya. Yang selanjutnya ini ada metodologi. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dan analisis konten. Jadi teknik bibliometrik ini digunakan untuk mengidentifikasi artikel yang berpengaruh berdasarkan jumlah publikasi dan citasi. Nah, sementara itu analisis konten dilakukan untuk memahami struktur intelektual dari topik ini yang dikategorikan dalam 4 klaster utama, yaitu supply chain, smart healthcare, transaksi yang aman, dan keuangan dan akuntansi. Nah, di sini ada temuan utama. Yang pertama ini ada tren publikasi. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi terkait AI dan blockchain dalam basis ini meningkat secara signifikan sejak 2017. Itu dengan lonjakan terbesar terjadi pada 2019 dan 2020. Nah, hal ini menandakan bahwa integrasi kedua teknologi ini menjadi perhatian di dunia akademik dan juga dunia industri. Terus selanjutnya ada temuan utama yang kedua, yaitu artikel yang paling berpengaruh. Jadi beberapa artikel ini memiliki jumlah citasi tertinggi membahas penerapan AI dan blockchain dalam berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, Internet of Things atau IoT, dan evaluasi kredit berbasis blockchain. Artikel oleh Mamoshina et al. 2018 ini mengenai penerapan AI dan blockchain dalam sektor kesehatan adalah yang paling banyak dikutip dengan jumlah 102 citasi. Topik dan tema utama. Jadi dari hasil analisis bibliometrik ditemukan bahwa kata kunci seperti blockchain, artificial intelligence, smart contract, dan machine learning ini adalah yang paling banyak muncul, serta topik-topik utama penelitian ini sebagian besar meliputi keamanan dan transparansi dalam transaksi digital, optimalisasi rantai pasok atau yang biasa kita kenal tadi ya supply chains dengan menggunakan AI dan blockchain, terus juga penggunaan teknologi ini dalam sektor kesehatan untuk meningkatkan ya keamanan data pasien. Terus selanjutnya ada peningkatan efisiensi dalam sektor ekonomi, keuangan, dan akuntansi.
seperti itu. Nah, pengaplikasiannya dalam dunia bisnis ini eh, ada beberapa ya teman-teman. Kalau dari yang saya temukan dalam artikel ini kurang lebih ada 9 ya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada e-commerce. Jadi AI dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi platform e-commerce gitu dengan memberikan sistem pembayaran lintas batas yang aman serta rekomendasi produk berbasis AI. Selanjutnya ada keuangan dan akuntansi. Jadi integrasi antara AI dan blockchain ini memungkinkan otomatisasi sistem keuangan seperti evaluasi kredit, terus manajemen portofolio dan mendeteksi fraud itu. Selanjutnya ada supply chain. Jadi dengan blockchain ini seluruh rantai pasok dapat ditelusuri secara real time sementara AI membantu dalam memprediksi untuk optimalisasi bidang logistiknya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada kesehatan. Jadi blockchain ini berfungsi melindungi data pasien ya, dan AI digunakan untuk mendeteksi pola dalam rekam medis guna meningkatkan diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya ini ada cyber security. Jadi AI dan blockchain ini dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam transaksi digital, terutama dalam cryptocurrency seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada asuransi dan properti. Blockchain ini membantu memastikan transparansi dalam klaim asuransi, sementara di sisi lain AI digunakan untuk mendeteksi klaim-klaim palsu seperti itu. Selanjutnya ini ada di pendidikan. Blockchain ini nantinya berfungsi untuk menyimpan data akademik siswa ya yang lebih aman, sementara untuk AI sendiri digunakan untuk sistem pembelajaran yang lebih adaptif lagi. Di sektor energi dan lingkungan ini, blockchain dapat digunakan untuk perdagangan energi secara peer-to-peer, sementara AI dapat eh, membantu dalam efisiensi konsumsi energi seperti itu. Dan yang terakhir ini ada manufaktur. Jadi AI dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi produksi melalui pemantauan otomatis serta perawatan prediktif mesin seperti itu. Terakhir ada kesimpulan. Jadi integrasi antara AI dan blockchain ini menawarkan peluang yang besar ya dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi di dunia bisnis. Studi ini juga menunjukkan tren publikasi yang sejak 2017 ini meningkat, sehingga menandakan minat yang semakin besar dari akademisi dan praktisi. Jadi melalui analisis bibliometrik dan konten, ditemukan bahwa topik-topik utama seperti supply chain, layanan kesehatan, transaksi digital yang aman, serta sektor keuangan dan akuntansi menjadi pusat perhatian. Selain itu, terdapat 10 area bisnis yang sangat potensial menerapkan teknologi ini, seperti e-commerce, pendidikan, manufaktur, hingga energi. Meskipun demikian, tantangan seperti skalabilitas sistem, biaya implementasi, dan keterbatasan regulasi ini masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut dan strategi adopsi yang lebih tepat nantinya untuk mewujudkan integrasi AI dan blockchain secara optimal di berbagai sektor industri. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa di kolom komentar kita berdiskusi dan misalkan ada yang ingin tanya-tanya atau yang ingin berdiskusi silakan. Untuk materi ini nanti akan saya bagikan di link deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.